Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, ekspos Kepala Desa Biawak yang akan disampaikan oleh Bapak Warjung Setiabudi. Kepadanya disilakan. Ada pantun pohon. Kedua, tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan Jati 7. Yang saya hormati unsur Mustika Kecamatan Jati 7, Kepala Instansi, Kepala UPTD, dan Koordinator Lembaga. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Jati 7 beserta Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Kecamatan Jati 7. Wabil khusus yang teristimewa Bu, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Biawak, Ibu Hajar Ilyas, yang saya cintai, luar biasa. Itu motivator bagi saya Bu. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Juga yang saya banggakan jajaran pemerintahan Desa Biawak beserta perangkat desanya dan juga tidak terkecuali para lembaga-lembaga desanya semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk ikut menyaksikan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2022 ini di Desa Biawak ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Berapa ngebas? Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kita ketahui bersama bahwa desa adalah merupakan tatanan pemerintahan yang paling bawah, tapi eksistensinya atau peran sertanya adalah menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Itu sudah pasti. Artinya bahwa desa yang maju, desa yang mandiri, atau desa yang kuat itu itu tergantung kepada kondisivitas dari desanya itu sendiri, baik secara eksternal ataupun intern. Dan alhamdulillah kalau desa tangguh, maka perekonomian pun akan semakin tumbuh. Nah, ini sejalan kalau nggak salah dengan tema lomba desa ini, yaitu desa tangguh, perekonomian masyarakat tumbuh, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Desa Biawak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 298 hektar dan terletak di paling selatan Kecamatan Jati 7, di paling ujung Bu. Nah, ini Desa Biawak. Nah, Desa Biawak dari 298 hektar itu mempunyai lahan pertanian hanya 191 hektar dan pemukimannya itu 30 hektar. Alhamdulillah sampai saat ini penduduknya yaitu 5.010 jiwa. Nah, dari jumlah penduduk tersebut, Desa Biawak itu sebagian besar mata pencahariannya petani. Jadi Desa Biawak itu lebih dari 80% adalah petani. Terus sistem pemerintahan di desa kinerjanya luar biasa. Saya banggakan terhadap kinerja pemerintahan desa. Dan kami selalu mengutamakan apa yang dinamakan segala sesuatu yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian daripada seluruh masyarakatnya itu sendiri, itu luar biasa. Desa kami adalah gotong royong itu tetap ditanamkan, terutama dalam pembangunan dari pembangunan sarana umum, jalan, jembatan, itu luar biasa kerja bakti dari masyarakat atau swadaya masyarakat. Dan juga kami 2 tahun ini menerapkan sistem PKTD, yaitu padat karya tunai desa, yang jelas anggarannya dari dana desa. Begitu. Kemudian masalah pelestarian adat dan istiadat. Desa Biawak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau
atau kearifan lokal, terutama yaitu di desa Biawak yang sudah biasa dilaksanakan itu ada desa diantaranya satu unjungan atau unjung, itu silaturahmi keturunannya. Yang kedua yaitu sedekah bumi atau istilahnya kalau di sininya itu ketika kita mau menanam atau misalkan bercocok tanam itu sedekah bumi dulu, makan bersama, syukur bersama di sawah. Yang jelas itu biasanya BPP selalu hadir Bu. Nah iya, terima kasih. Nah, terus yang selanjutnya yaitu Mapak Sri. Nah ini desa Jawa Bu, kebudayaannya itu wayang kulit. Setiap Mapak Sri pasti desa kami itu wayang kulit. Kalau tidak diadakan wayang kulit, masyarakat itu demo. Jadi tetap kita harus pertahankan. Dan di desa Biawak ada misalnya pagelaran wayang kulit atau yang grup wayang itu udah ada itu dalam aset dalam pemuda. Mudah-mudahan dia misalnya berkembang dengan mempertahankan adat dan istiadat atau budaya sendiri di desa kita ini. Selanjutnya yaitu ada istilahnya babarit. Babarit di sini yaitu kalau bahasa kerennya itu tolak bala. Apabila ada gerhana atau ada apa di desa Biawak itu di perempatan atau di mana itu numpeng, ya Biawak numpeng Bu. Jadi apa? Luar biasa itu ramenya itu babarit. Nah, selain dari itu, kami bangga sekali sebagai warga desa Biawak karena mempunyai situs keramat, yaitu makam. Bukan berarti saya istilahnya menyembah ada keramat, yang jelas bahwa itu perlu dilestarikan. Ada dua keramat, yaitu keramat Buyut Kadong dan keramat Sidah Dayer. Luar biasa itu. Itu sampai sekarang itu banyak sekali peziarah yang datang dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, masalah makam keramat juga bisa menguntungkan dengan anak cucunya Pak WPP. Iya, biasanya itu ada yang ngasih berapa gitu. Selanjutnya yaitu masalah seni dan budaya. Kami juga desa Biawak berhasil membuat suatu karya menciptakan dua buah lagu. Satu lagu yaitu Kidung Desa Biawak, yang kedua yaitu Biawak Rancage. Nah, kalau Kidung Desa Biawak menceritakan tentang asal usul desa Biawak. Kalau ibu mendengarkan, Bu pasti nalas dari Biawak. Luar biasa itu. Kidung Desa Biawak yang menceritakan asal usul. Dan Biawak Rancage adalah suatu nyanyian yang membangkitkan semangat. Jadi untuk membangun desa. Nah, itu energi. Silakan tinggal tanya ke itu bermata bahwa kayak gimana, yang mantap sekali pokoknya lagunya. Kemudian selanjutnya dalam bidang keunggulan desa atau dalam bidang hal-hal yang sifatnya unggul di desa kami, yaitu karena potensi desa kami itu yang tadi kata Bapak Samad strategis sekali, letaknya kurang lebih 4 km dari Bandara Internasional Jawa Barat. Itu luar biasa. Ini berarti desa penyangga. Kalau desa penyangga otomatis harus ada inovasi-inovasi untuk menyeimbangkan terhadap misalnya Bandara Internasional itu. Di antaranya yaitu potensi yang sangat kami dambakan, yaitu saya bersama masyarakat bercita-cita akan menjadikan desa Biawak ini menjadi desa Biawak wisata olahraga. Nah, begitu ya Bu. Jadi dari langkah tersebut, alhamdulillah saya sebagai kepala desa sudah merelakan, Bapak saya sudah direlakan minta kerja dari BPD untuk dijadikan wilayah sport center. Alhamdulillah sampai sekarang pembangunannya sudah 30%. Mungkin karena itu terhalang satu legenda yang ada di kita, yaitu 2 tahun penuh COVID Bu. Jadi kami tersendat-sendat. Sebenarnya cita-citanya sarana olahraga apapun ingin diadakan di lahan yang kurang lebih 3 hektar itu sudah saya korbankan Pak. Alhamdulillah ya. Untuk istilahnya pemuda dan olahraga. Kemudian ada produk-produk unggulan yang biasa atau dari jasanya ibu-ibu PKK, yaitu merupakan produk makanan unggulan dari olahan-olahan PKK yang sudah mendapat sertifikat dinas kesehatan atau SPP PIRT, yaitu sorabi gelis. Nah, ini sorabi gelis. Dan juga adalah apa namanya itu keripik yang sangat hebat sekali sorabi gelis, karena yang membuatnya itu orang-orang tua. Artinya orang-orang tua yang biasa dagang di pinggir jalan kami kumpulkan. Pokoknya Bu, nggak usah takut, nggak laku, pasti laku. Karena yang membeli paku dan buku gitu. Akhirnya kami diinovasikan menjadi suatu makanan yang luar biasa. Keripik sorabi gelis. Silakan kita bisa digunakan. Luar biasa. Yang seterusnya, keunggulan desa kami yaitu setiap minggu kami selalu melaksanakan minggu bersih. Di mana minggu bersih itu dari pemerintahan desa
dari ibu-ibu PKK, dari RT RW dan juga dari masyarakat setempat dengan rutinitas kami setiap minggu dari mulai pagi sampai sebelum duhur itu kami laksanakan ibu bersih. Itu tempatnya enggak ada satu tempat, tapi pindah-pindah, misalnya minggu ini di sini, minggu depannya lagi misalnya di blok mana, itu kami selalu berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK masalah ibu bersih. Kemudian yang inovasi lagi yaitu masalah rempuk desa. Nah, ini rempuk desa Biawak itu sudah dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulannya. Itu berangkat dari pertama kali saya dilantik sebagai kepala desa Biawak, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019. Nah, untuk memudahkan ingatan itu, maka kami jadikan momen setiap tanggal 11 setiap bulan kita adakan rempuk desa atau rakor bulanan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sebulan ke belakang dan untuk misalnya merencanakan sebulan ke depan, dan juga memotivasi sama saya bahwa saya itu umur kepala desa sudah berkurang 1 bulan. Nah itu, coba ya, sampai seperti itulah pokoknya rempuk desa bagi saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya lagi di desa kami, yaitu mengadakan atau program sumbangan kerohiman. Nah ini luar biasa, sumbangan kerohiman. Artinya bahwa kami di desa Biawak apabila ada keluarga yang meninggal dunia, maka kami menyumbangkan seadanya. Memang tidak besar, cuma Rp300.000 ditambah dengan 2 bal kue keripik, nilainya sedikit. Tapi hasilnya luar biasa. Setelah kami istilahnya sekian tahun itu akhirnya mengambil kesimpulan, menjadi tahu bahwa kematian di desa Biawak itu setiap bulannya itu dari angka 5.000 itu berarti yang mati per bulan 5 orang, Pak. Berarti setahun itu adalah 60 orang. Berarti kalau kita presentasikan di desa Biawak itu akan kematian 0,12% per tahun. Nah, dari jumlah yang 5.000 orang itu sampai ke sana gitu. Berangkatnya kami karena istilahnya kasihan, tapi merupakan edukasi yang luar biasa. Itu masalah sumbangan kerohiman. Yang selanjutnya yaitu inovasi umum mengenai rantang kanyah desa. Nah, ini luar biasa lagi. Sebenarnya ini terinspirasi dari program yang terhormat Bapak Bupati Majalengka. Luar biasa ini. Rantang kanyah sangat menyentuh sekali. Karena begitu banyak desa, jadi kemungkinan dari Pemda itu cuma dua itu sehari. Nah, istilahnya 2 orang pun sehari itu 2 orang dari kabupaten. Kami merasa termotivasi. Di desa Biawak itu coba hitung, kumpulkan RT, ada 110 katanya. Saya ketua tim gerak PKK desa Biawak juga bersama. Pokoknya kita bertekad bagaimanapun caranya ini motivasi. Artinya motivasi kita itu menyuruh benar. Akhirnya bagaimana kami semuanya mengumpulkan, dan akhirnya kami membentuk dapur umum. Maka sudah alhamdulillah sudah 2 tahun lebih setiap hari saya memberikan atau kami memberikan kepada orang-orang Jombo itu 110 bungkus. Itu luar biasa. Akbar. Ini luar biasa. Artinya kami itu bisa memberikan. Dananya dari mana? Dana yang jelas itu pertamanya dari kita, tapi akhirnya masyarakat juga sudah lama-lama mengetahui. Ada dari RT, kalau panen ada yang 2 kande, ada yang sekali itu beras tuh. Akhirnya kalau musim panen di kampung banyak beras. Itu buat orang Jompo, luar biasa itu, pendidikan yang luar biasa. Dan kami setiap hari mengunjungi orang Jompo, Kak. Luar biasa. Orang Jompo tahu perpisahan di Biawak itu luar biasa, sangat kasihan. Kami tahu orang Jompo yang sudah setengah diurusi dan setengah tidak diurusi oleh sanak anaknya, Bu. Luar biasa. Kami tahu orang Jompo yang tempatnya sangat tidak layak. Ini nasib kita. Suatu saat bahwa kita akan seperti itu. Itu luar biasa. Itu edukasi yang luar biasa bagi kami. Itu mengenai tantangannya. Terima kasih kepada Bapak Bupati Majalengka yang telah memberikan inspirasi. Itu luar biasa persentuhnya. Dan itu merupakan amal yang kami teruskan. Mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Yang selanjutnya inovasi kami yaitu mengubah tumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah yang sembarangan kami ubah menjadi pusat perekonomian. Alhamdulillah di Blok Segara itu yang sudah menahun kami rubah, Bu, menjadi pasar desa. Nah sekarang ini jadi pasar desa. Itu luar biasa tadinya. Kami setiap malam Selasa, kalau nggak salah itu, setiap malam Selasa dari mulai pada asar sampai malam sekitar jam 9, sekarang diadakan lagi pasar desa. Itu hasil menghilangkan sampah yang menumpuk, dan kemudian sampahnya kami pindahkan dengan cara yang lebih sehat dan yang lebih baik pokoknya.
Kemudian penanganan sampah dalam kelurahan tersebut kami serahkan memang penanganannya kepada BUMDes dan PKK, yaitu yang luar biasa lagi Bu, itu masa penanganan sampah tim pengumpulnya itu memberdayakan pertama dari pengangguran, kedua dari kaum difabel. Artinya orang-orang yang memang sudah begitulah, pokoknya kalau saya sebutkan. Ini luar biasa, ini fakta Pak. Jadi 3 orang kaum difabel itu kami kerjakan sampah, itu luar biasa. Mereka tidak gengsi, malah mereka semangat setiap hari. Bahkan kami sudah kita tuh kayak gitu sudah membuat seragam, sudah gimana itu masalah pembuangan sampah. Dan kami bersama BPD akhirnya membentuk suatu perdes tentang iuran sampah di desa kami dipungut per bulan Rp10.000 untuk setiap keluarga. Nah itu per bulan. Kemudian pengembangan sampah tersebut dari abu bekas pembakarannya itu kami jual kepada tukang pengebun karena untuk media tanam itu satu kardus kecil 15.000. Dan itu juga bekas aqua daripada sampah itu sama ibu PKK dimodifikasi atau diinovasikan menjadi suatu kursi atau sofa tempat duduk. Nah itu seperti itu. Ada contohnya seperti itu, bahkan di depan juga ada. Kalau mau bawa silakan Bu. Kalau enggak, itu hasil ibu PKK luar biasa, itu bagusnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu inovasi penerapan prokes dan AKB. Dalam inovasi COVID tersebut, ketika pertama kali ada COVID di desa kami, maka kami mengikuti program-program pemerintah, yaitu mengalokasikan 8% dana desa untuk penanganan COVID, mengadakan penyemprotan massal, mengadakan penyemprotan disinfektan kepada orang yang terpapar dan juga kepada di tempat-tempat umum. Dan juga kami mengadakan gerjar 1 miliar masker. Kemudian kami juga memberikan BLTDD, bantuan langsung tunai dari dana desa, kepada 114 orang. Karena memang instruksinya itu minimal 40% dari dana desa. Jadi kami alokasikan untuk 114 orang penerima BLTDD. Selanjutnya kami selalu mengadakan penyuluhan 5M dan vaksinasi. Dan kami tidak kalah pentingnya juga bersama Ibu PKK berinovasi, yaitu meramu minuman jahe merah. Bahannya itu jahe merah, jeruk lemon, sereh, gula batu. Itu akhirnya dicampur, itu luar biasa hangatnya ini untuk kekebalan. Yang selanjutnya yaitu itu juga sistem penguapan. Artinya buat kami juga sosialisasi masalah penguapan, di mana air sambil mendidih ditetesi sedikit minyak kayu putih, itu luar biasa. Setiap habis pergian desa Biawak itu dianjurkan untuk sistem penguapan pada wajah, pada tangan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Dan kemudian selain itu juga untuk menyadarkan masyarakat dalam vaksinasi, selain seperti biasa kami juga stimulan, yaitu memberikan minyak goreng kepada orang-orang yang divaksin. Itu sudah mungkin setiap desa juga itu ada. Alhamdulillah. Dan yang paling mantap lagi nih Bu, ketika kita secara realita atau secara fakta dijalankan, maka kami harus jangan sampai meninggalkan. Kita juga harus istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang punya kita, untuk mengangkat istilahnya COVID-19 ini. Alhamdulillah kami konsultasi dengan kaum adat, tokoh masyarakat, bahwa pada waktu puncak-puncaknya corona, desa Biawak mengadakan dikir keliling kampung. Itu malam hari luar biasa. Ada sedikit Pak, tapi luar biasa. Kamu keliling kampung itu kalau nggak salah 3 jam. Itu semua perangkat desa, RT, RW, lembaga, pokoknya ikut keliling kampung gitu ya. Jadi sampai ke pinggir Bengawan, Bu. Itu. Jadi itu alhamdulillah terbukti dan efektif. Setiap apa yang dijalankan oleh kita, setiap kita berusaha, bahwa ternyata dalam suasana COVID-19 sampai sekarang di desa kami, dan dari data Puskesmas Panongan yang terpapar selama 2 tahun itu cuma 37 orang. Nah, ini yang terkonfirmasi COVID di desa kami cuma 37 orang. Dan dari itu kemudian dari 2 tahun tersebut kematian ada 6 orang, itu Pak. Jadi memang ada sih 6 orang, kami juga tidak munafik ya. Itu juga orang-orang yang sudah komorbid, artinya yang sudah punya penyakit bawaan Pak.
umurnya di atas 50 tahun lah. Alhamdulillah. Nah, semua itu sudah kami laksanakan. Kemudian selanjutnya masalah e-government. Nah, kami pemerintahan desa Biawak setiap menjalankan pelayanan masyarakat selalu koordinasi dengan DPMD, para pendamping desa, dan juga pihak kecamatan. Untuk sistem-sistem yang disampaikan kepada mereka kami laksanakan. Di antaranya yaitu untuk perencanaan anggaran dan keuangan kami gunakan yaitu aplikasi Siskedes online. Nah, kemudian untuk update profil dan data kependudukan kami juga menggunakan aplikasi ProdesL. Kemudian untuk permohonan bantuan tingkat provinsi yaitu kami menggunakan aplikasi Sapa Warga, dan untuk data desa terpadu kami juga istilahnya menggunakan sistem SDGs desa. Dan akhirnya untuk DTKS kami menggunakan yaitu aplikasi Sage in G. Nah, itulah. Jadi kami selalu bersama-sama, selain daripada WA segala macam grup dan ini Zoom meeting juga kami itu menggunakan seperti itu. Mungkin karena waktu yang saya tidak mengizinkan ekspos saya ini cuma segitu. Kesimpulannya, semoga wabah penyakit yang namanya COVID-19 itu hilang di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kami semoga tetap minta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Panjang dan pondoknya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan dan tanya jawab hasil ekspos. Tanggapan.